Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, siang hari ini, kita bisa hadir di Masjid Jabal Rahmah yang indah ini dalam rangka tablik akbar dengan tema strategi dan tantangan rumah tangga Islami dalam menghadapi zaman now. Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas kepada Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, yang ikhlas kepada Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai 1 kali. Kalau Anda ingin tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda berdasarkan siang hari ini, pulang ngaji dari Jabal Rahmah, langkah lagi hidup sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan, itulah kebaikan yang akan Anda peroleh pada kesempatan siang hari ini. Bahkan dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Amin. Pernahkah Anda sama Uni sholat sunat 1000 rakaat? Pernah? Tahajud berapa? 2. 4. Tahajud berapa rakaat? Berapa? Dan tahajud cuma 2 saja. Masih mending 2 rakaat daripada tengah malam bangun pipis doang tidur lagi. Ada yang begitu? Ngacu. Anda pernah sholat duha? Berapa rakaat? 20 gitu. Oke, saya tanya. Jangan bohong ya, jawab dengan jujur. Jangan ada dusta berarti. Hadirin, Anda pernah berdoa apa sering? Pernah apa sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah berikan kepada kami keluarga yang panjang apa yang pendek. Ya Allah berikan kepada kami keluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit. Malu nggak sama Bapak? Kan, udah volumenya tadi dikit, maksudnya aku tidak kayak ini volumenya dikit. Buat Anda kalau berdoa, ya Allah berikan kepada kami keluarga umur yang panjang apa yang pendek. Ya Allah berikan kepada kami keluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit. Malu pas malah. Kalau orang kami kata Allah yang belum ada dua. Tidak minta paling banyak, ibadah paling sedikit. Saya yakin kita semua berharap semoga habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Jangan Anda cuma tengok kiri kanan, lihat saya, seret. Nah, kira-kira Anda sekarang untung apa rugi? Untung apa rugi? Contoh gampang, waktu ibu masih perawat, bapak-bapak masih berjaga. Saat itu hidup Anda masih numpang sama orang tua. Ketika Anda belum punya apa-apa, kalau sholat yang dibaca surat apa? Kuliah, inna, jika ini punya suami, jika ini punya istri, punya anak, punya kita, jabatan naik, gaji gede, fasilitas banyak, rumah punya, mobil punya, baju merah punya, baju hijau punya, baju putih punya, baju hitam punya, baju salep punya, yang buruk. Sekarang pertanyaan saya,
Sebagai tanda syukur kita kepada Allah saat ini, kalau Anda sholat yang dibaca surat apa? Lihat salam saya. Hari ini strategi dan tantangan rumah tangga Islami dalam menghadapi zaman now. Siapa yang bawa Quran? Dari mana asalnya rumah tangga? Anda buka Ali Imran 14, buka. Mana yang tidak pernah baca? Buka sini. Ali Imran 14 baca. Ini asal muasal kenapa manusia punya rumah tangga. Sok. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والمسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal, siapapun selama dia normal pasti menyukai enam. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, yang namakan tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Hari ini Allah berfirman dalam ayat ini, manusia normal siapapun selama dia normal menyukai enam. Cowok suka cewek, cewek suka cowok. Ibu keluar dari masjid Jabal Rahmah, ada cowok ganteng. Kata yang satu, ini ganteng. Oh dia ganteng banget. Itu dua-duanya normal. Kalau yang satu bilang, ini ganteng mana? Iya, cuma teman. Ini yang satu kan normal. Ibu pergilah dengan suami ibu ke suatu tempat. Suami ibu bilang, mama lihat ini cewek, oh hai banget. Ya Allah, mama rancangan Allah. Pertanyaan saya, kalau suami Anda ngomong seperti itu, Anda bersyukur apa cembokur? Bersyukur tahu. Alhamdulillah laki gue normal. Coba saya tanya ibu, mau punya suami normal apa abnormal? Yang normal mah tahu cewek hai, tahu cewek montok, tahu cewek cantik. Kalau suami ibu bilang, mama itu cewek bohai banget, masya Allah rancak mana? Alhamdulillah aku gue normal. Begitu. Bersyukur. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan, pandangan pertama untukmu, pandangan keluarga. Kalau laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, yang pertama untukmu, nikmati kata Allah, aku maha agung, aku maha mulia, aku maha luar biasa pencipta, menciptakan cowok setampan dia, cewek secantik dia, nikmati untukmu. Begitu Anda mengelipkan mata, memandang yang kedua darimu, kita dosa. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, kalau Anda sebagai cowok menyukai cewek, cewek menyukai cowok, begitu Anda melihat Anda kagum, jangan ngelip-ngelip, melotot aja. Karena kalau habis melotot, begitu Anda melihat yang kedua, darimu Anda terdosa. Satu, dua, manusia normal di alam dunia pasti menyukai anak-anak. Manusia serba salah. Yang tidak punya anak, para pengen punya anak. Orang yang punya anak dipencet, masukin garis, dibuang ke kali, yang ini di Tanjung Priuk ada orang punya bayi, dibakar sama-sama. Manusia serba salah. Yang tidak punya anak susah sumber pengen punya anak, dipijit, direfleksi, minum jamu, minum kapsul, minum pil, saking pengen punya anak. Yang punya anak dimatikan. Padahal punya anak tidak punya anak itu hak prerogatifnya Allah.
bukan kehendaknya. Anda buka As-Surah 49:50. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulku samawati wal ardh, yakhluqu ma yasha'u, yahdi man yasha'u, ilaha Allahu liman yasha'u, aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman, innahu 'alimun qadir. Billahi mulkus samawati wal ardh. Dialah yang menguasai langit dan bumi. Kalau ada keluarga anaknya semua perempuan, akulah yang berikan. Kalau ada keluarga yang anaknya semuanya anak laki-laki, anakku. Ada keluarga yang anaknya laki-laki, ada perempuan, ada aku kehendak. Ada orang yang mengandung itu pun kehendakku. Kata Allah dalam ayat ini, Allah yang menguasai langit dan bumi. Kalau ada keluarga anaknya semua perempuan, itu kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya semuanya laki-laki, itu kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya ada laki-laki dan perempuan, itu kehendak Allah. Kalau ada orang mandul, itu pun kehendak Allah. Aneh tapi nyata, kita banyak yang mengaku Islam dan Al-Quran. Betapa banyak anak muda curhat ke saya, nangis terseduh-sedar gara-gara mertuanya ngerti Quran. Mertuanya bilang, kapan kamu ngasih anak sama mama? Kapan mama gendong susu dari kamu? Kapan kamu ngasih anak sama anak saya? Dan seterusnya. Mertua yang seperti ini bukan orang tua. Punya anak, tidak punya anak, bukan hak kita. Hak pribadi Allah. Bahkan kita kadang-kadang ngatain teman ngaji, ngatain teman kerja, ngatain tetangga, si anu manul salah. Mereka bukan orang yang beriman. Orang yang beriman yakin tentang kodok dan kodaknya. Boleh jadi ini musibah dari Allah. Karena apa? Anda lihat surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua manusia semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya diberikan petunjuk dan Allah mencatat sedang kalian kerjakan. Musibah semua diizinkan oleh Allah. Bagaimana cara menghadapinya? Iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya diberikan petunjuk. Rukun iman ada berapa? Yang keenam apa? Percaya dengan qada dan qadar Allah. Jadi Allah berfirman di sini, kalau ada orang mengandung musibah dari Allah dan diizinkan oleh Allah. Syaratnya apa? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya pasti mendapatkan petunjuk. Dan Allah mencatat segala yang terjadi. Jadi punya anak, tak punya anak bukan hak kita, tapi hak punya Allah. Namun ternyata yang namanya anak, kata Allah dalam Al-Quran, anak tidak sama. Anak itu ada 4 kelas. Berapa? 1. Anak itu qurratu ayun. Anda buka Al-Furqan 74, buka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jenis anak yang pertama kata Allah dalam Al-Quran, anak ini qurrata a'yun. Mana anak yang qurrata a'yun? Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, nilainya bagus, kerjanya bagus, gajinya gede, pasangannya bagus, rumahnya mewah, mobilnya mewah, sama orang tua baik, dengan tetangga baik, bermasyarakat baik, ibadahnya hebat. Siapa yang pengen punya anak kayak begini, ngacung? Amin. Mudah-mudahan anak kita semua ayat titik 2. Yang namanya anak kata Allah zinatul hayati dunya. Anda silahkan buka Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus shalihatul khairun inda rabbi thawaban wa khairun amal. Harta kekayaan, anak turunan hanya perhiasan hidup di dalam dunia. Amal ibadah yang baik yang soleh itulah yang akan kekal. Kata Allah dalam ayat ini,
Kelas yang kedua yang namanya anak zinatul hayati ini, hanya perhiasan hidup dalam dunia. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, nilainya bagus, kerjanya bagus, gajinya gede, pasangannya bagus, rumahnya mewah, mobilnya mewah, depositonya banyak, gelangnya sampai diketek. Saking kaya. Rangkayo. Masya Allah, sama orang tua baik, sama tetangga baik, cuman ibadahnya sedikit. Hanya perhiasan hidup dalam dunia. 3, yang namanya anak fitnah ujian. Anda silahkan lihat At-Taghun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian hanya fitnah ujian. Hadirin, yang namanya ujian gampang apa susah? Susah. Kalau lulus naik apa enggak? Naik. Contoh, SD ujian lulus naik SMP. SMP ujian lulus naik SMA. Ujian lulus naik S1. Ujian lagi lulus naik S2. Ujian lagi lulus naik S3. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah S berapa? S teler, S-nya hilang, tidak pada telernya. Makanya kalau diuji wajib lulus. Ujian macam-macam. Contoh, Pak, anaknya nyolong sepatu di masjid, ujian. Pak, anaknya ditangkap polisi tawuran, ujian. Pak, anaknya nyolong jemuran, ujian. Bu, anaknya nyolong promo di masjid, ujian. Bu, anaknya bunting duluan, ujian. Kalau lulus, harkat derajat kita naik. Jangan bersedih hati, jangan hanya kita manusia biasa, Nabi Rasul pun diuji diantaranya dengan anak. Kewajiban kita mana? Inna sofa wal marwata insa'illah al-baqarah sa'imalama. Usaha yang maksimal. Kewajiban orang tua mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan, menyekolahkan, mendoakan maksimal hasil usaha terhadap Allah. Jangan berkecil hati. Ada Allah yang akan selamat kita maksimal berusaha. Ini gimana? Yang namanya anak itu adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Silakan Anda lihat At-Taghun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak cucu turunan kalian ada yang musuh buat kalian. Fahdharuhum, hati-hati kalian. Musuh di sini terbagi dua. Satu, benar-benar memusuhi kita. Yang kedua, gara-gara dia dijauh dari Allah. Satu, benar-benar musuh. Ada seorang suami benci banget sama istrinya. Dia kerja di rumah makan Padang di Jakarta. Ternyata istrinya lagi hamil 7 bulan, dibunuh, dicincang pula sama suatu orang kaya. Benci sama istrinya. Ada enggak istri yang benci sama suami? Anda lihat ini di Keramat Jati, pasar induk Keramat Jati. Seorang suami pacaran sama teman tukang dagangnya malam-malam gitu. Ya kan kalau di Keramat Jati malam, pasar induknya malam. Istrinya ngomong, balik lagi, pacaran lagi, jengkel istrinya. Pas suaminya lagi tidur, neneknya slow, jangan pakai aku saja, mata nenek slow. Anda lihat, begitu suaminya lagi tidur, masalah digunting punya anak istri. Jangan selingkuh, ntar punya digunting anak istri. Ada nggak orang tua yang benci anak? Ada, lihat, ada bapak yang benci anaknya mati. Ada nggak anak yang benci orang tua? Ini terang, begini. Dia anak yatim bilang sama emaknya, mama beli motor. Kata emaknya, boro-boro kita beli motor, hidup aja susah. Anaknya bilang, teman-teman pada punya motor. Pagi-pagi habis sholat subuh, emaknya masak nasi dapur karena orang kampung pakai kayu bakar. Anaknya nyamperin, mama beli motor. Kata emaknya, boro-boro beli motor, nggak punya duit. Anaknya nggak sabaran ambil kayu bakar kering, gebuk pundak emaknya.
Titik. Dua. Gara-gara dia orang tadi menjadi jauh dari Allah. Anda silakan lihat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta, pangkat, jabatan dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, dia termasuk orang yang mulia. Hari ini kata Allah dalam ayat ini, jangan menukarkan kecintaan kita kepada harta kekayaan, anak turunan dengan zikir sama Allah. Jadi jangan ditukarkan. Contoh, sebelum punya cucu rajin ngaji. Begitu punya cucu, kemana bu ngaji-ngaji? Cucu. Ada yang begitu? Mana orangnya? Siapa yang sudah punya cucu macam? Siapa yang sayang cucu? Normal. Kalau Anda masih harus kita orang, tapi pakai otak. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan sia-sia. Binatang jalannya merangka, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, rata apa rata? Rata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, tinggian mana? Tinggian orang. Artinya kata Allah dalam ayat ini, kalau kalian merasa kalian manusia, kalau ada masalah pakai otak, jangan pakai nafsu. Contoh, ibu lagi main poli di lapangan, ayam jantan naksir ayam betina, itu ayam langsung di lapangan, apa pulang dulu ke rumah ayam? Langsung otaknya. Minggu besok ibu lagi main poli di lapangan, kucing jantan naksir kucing betina, meow meow meow. Itu kucing langsung di lapangan, apa pulang dulu ke rumah kucing? Langsung otaknya. Sekarang suami Anda minus 2 kotak sebulan, istrinya kamu. Begitu ibu lagi main poli di lapangan, suami ibu pulang dari luar kota lewat lapangan. Pertanyaan saya, pulang langsung di lapangan apa pulang dulu? Pulang dulu pakai otak. Makanya saya cucu pakai otak. Alhamdulillah punya cucu. Bukan jadi berhenti ngaji, cucunya bawa ngaji. Jelas dulu? Bawa ngaji. Saya juga punya cucu, saya cucu. Saya bawa ngaji, masa saya teng cucu dari umur 7 bulan, gila. Ngaji dibawa, alhamdulillah. Saya siaran, saya setir, setelah saya ikat, setelah saya cucu saya. Kira nggak masalah. Yang penting pakai otak, jangan gara-gara cucu dan jangan. Contoh, sebelum punya motor, rajin ngaji. Begitu punya motor kan ngaji-ngaji. Ini kemana kan ngaji-ngaji? Habisin bensin. Salah. Justru punya motor, punya mobil harus lebih rajin ngaji. Tuh, la tulhikum, jangan pernah. Jangan gara-gara pangkat jabatan kalian jauh dari Allah. Misalnya sebelum jadi pejabat rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin yasinan, rajin zikiran. Begitu punya jabatan, masya Allah, jarang tahajud, jarang baca Quran. Ini yang kalau katakan la tulhikum, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian dengan zikir kepada Allah. Justru semakin banyak nikmat karunia, semakin banyak zikir kepada Allah. Hari ini
Setelah laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Kita lihat surat Ar-Rum 21 yang tadi kuliah kita bacakan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah jadikan buat kalian kaum laki-laki istri kalian min anfusikum dari jenis kalian sendiri. Apa maksud ayat ini? Laki-laki menikah harus ada sesama manusia. Jangan kebanyakan nonton sinetron, kawin sama babi ngepet, tengah malam nungguin lilin. Makanya lihat ayat ini. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda kekuasaan Allah jadikan buat kalian kaum laki-laki istri kalian min anfusikum dari jenis kalian sendiri. Nikahlah manusia dengan manusia. Buat apa menikah? Litaskunu ilaiha, agar sakinah, tenang dan tenteram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dijadikan rumah tangga yang sakinah, perasaan kasih dan sayang. Ini tanda bagi orang yang berpikir. Hari ini sakinah. Sering banget kita mendengar kalimat sakinah. Doain deh biar rumah tangga saya sakinah. Apa sakinah? Sakinah artinya yang pertama, sakinah ini akar katanya kalimat sikin. Sikin artinya pisau yang sangat tajam. Kenapa hari ini orang yang menikah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disamakan dengan pisau yang sangat tajam? Anda lihat, kambing, kerbau, sapi, ayam disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Awalnya ngamuk, lep terdiam. Apa maksud ayat ini? Laki-laki dan perempuan sebelum mereka menikah resah dan gelisah, kacau dan galau, ngider jalan-jalan kemana-mana. Anda perhatikan anak Anda, adik Anda, ponakan Anda, begitu habis dinikahi, boro-boro keluar rumah, keluar kamar aja ada teman-teman. Sakinah yang pertama, dua, sakinah yang kedua, ketentraman yang diperoleh setelah adanya ditolak. Hadirin, saya tanya Anda, siapa yang selama rumah tangga 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, yang selama rumah tangga tidak pernah berantem suami istri? Ngacu. Bohong. Tidak percaya rumah? Siapa yang pernah berantem? Siapa yang sering berantem? Siapa yang berantem dulu? Beda tahu. Pernah berantem, suka berantem, sering berantem, berantem dulu. Mana yang paling jelek? Yang mana orangnya? Ini maaf, misalnya kan sekarang banyak rumah RSSS di Jalan Nawawi. Rumah sana sederhana, sisi solokan, susah selojot 6 RSSS. Setahu saya rumah RSSS itu kamarnya 2. Misalnya nih orang rumah tangga udah punya anak, berantem suami istri, satu kamar anaknya, satu kamar anaknya. Kalau di Jakarta tiap malam tiap hari aja. Misalnya lagi berantem suami istri, istrinya di kamar, suami di tengah rumah. Malam-malam hujan, kan kalau RSSS kamar mandinya cuma 1. Istrinya pengen pipis dia ke kamar mandi. Pulang dari kamar mandi, suaminya ngintil di belakang. Kemesraan 17 kali lipat. Suami bisa diperintah. Begitu masuk kamar kata istrinya, "Bang, gorden." Kata istrinya, "Bang, lampu nanti hilang." Nurut suami. Kalau habis berantem, kemesraan 17 kali. Cuman jangan ada bilang kalau pengen mesra berantem dulu, kalau dia salah. Jadi yang kedua, sakinah itu ketentraman yang diperoleh setelah adanya ujian. Yang namanya orang rumah tangga, tali temali pernikahan dalam Al-Quran ada 4. Nih, 1 bersaksi. Orang yang sedang bercinta tidak ada nilai negatif dari pasangannya, semuanya positif.
pasangannya pesek, kata dia mancung. Kulitnya buruk, kata dia paling kulit. Suaranya semper, kata dia paling merdu. Rumahnya jauh dari dekat, melewati kuburan jadi berani. Sesuatu yang bisa, yang tidak bisa, tidak bisa, gara-gara cinta. Masya Allah. Banyak yang aneh orang cinta. Kadang-kadang tidak masuk di akal sehat. Gunung pun akan pudar, lautan aku seberang, asalkan ku dapati cinta kasih abadi. Bohong, gunung didaki sombong. Yang mampu juru kunci gunung aja kapok sama gunung. Lautan kali seberang, berenang aja gaya batu. Sombong orang cinta. Ada kayak banyak yang aneh orang cinta. Andai dipisah laut dan pantai, andai dipisah api dan bara, sesuatu yang mustahil gara-gara cinta. Namun yang ada jangan lupa, cinta tidak ada yang abadi. Ada orang jatuh cinta, ada orang putus cinta. Jangan lama masalah. Gara-gara punya HP, bertabung akbar di Jawa Rahmah, merasa cantik, foto. Masukin di medsos. Memang soalnya kurang romantis. Dipuji sama laki orang, megah dunia gila. Besok lagi ada pengajian dan lebih keren lagi, bahasa keren, mungkin monyet. Masukin lagi. Tidak sedikit gara-gara medsos orang diselingkuh. Iya. Makanya ada backing rumah tangga yang kedua. Apa itu mawadah? Sakinah mawadah. Apa mawadah? Mawadah ini hurufnya ada 4. Mim, wawu, dal, sama ta marbutoh. Mawadah. Mawadah artinya kelapangan dada. Mawadah artinya kesucian hati. Orang yang punya hati mawadah, dadanya lapang, hatinya suci, tidak ada prasangka buruk bagi pasangannya. Kisah yang sudah dilakukan. Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa sa'takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ayat ini ditujukan kepada dua pihak, pihak suami, pihak istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, wahai para suami, bergaul istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Apa yang dimaksud di sini? Kenapa suami wajib mempergaul istri dengan baik? Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang kedua yang paling bengkok sebelah kiri. Ini kalimat majazi, kalimat kiasan, bukan kalimat hakiki. Bukan sesungguhnya perempuan diciptakan dari rusuk yang bengkok, tapi gambaran hati kita perempuan bengkok, perasaannya udah rapuh. Kalau para suami lurus dan sekaligus bisa patah. Makanya Allah perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergauli sekalian dengan ma'ruf, dengan baik. Puji mereka, belai mereka, rangkul mereka, kecup mereka, dekat dari belakang sepanjang-panjang. Itu membuat hati istri Anda mudah daripada Anda memintanya. Ya Bu? Allah yang bicara, tidak pernah bohong. 2. Fa in karihtumuhunna wa sa'takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ibu para istri, kalau seandainya wahai para suami kau menemukan istri kalian menyebalkan kalian, dengerin saya. Ayat ini menyatakan kita para istri sadar nggak sadar, berasa nggak berasa, terima nggak terima, ngaku nggak ngaku, kata Allah kita istri kadang-kadang menyebalkan buat suami kita. Cuma suami kita aja nggak ya, jangan di-error. Maksudnya apa ayat ini? Kalau kita tahu ngomong begini suami nggak suka, jangan ngomong begini maksudnya. Kalau kita tahu pakai baju ini suami nggak suka, jangan pakai baju ini dong depan suami. Kalau kita tahu
makanya jangan di depan suami. Kalau berarti Pak yang kalian tunggu. Kalau suatu saat si kalian menyebalkan kalian, jangan ceraikan mereka. Di balik itu hikmahnya yang banyak. Apa maksud ayat ini? Kalau kita ketemu orang, lihat punya adat jelek, jangan adat jeleknya yang dilihat. Di balik itu pasti banyak adat kelakuan yang lebih baik dari. Melihat orang lain jangan hanya kekurangannya, tapi kelebihannya karena pasti dia memiliki. Sekarang, bagaimana strateginya? Kalau seandainya mau ada sir dari orang yang rumah tangga, maka Anda harus berpikir rahmat, sakinah, mawaddah warahmah, ihsan terlihat itu. Apa yang namanya rahmah? Rahmah yaitu perasaan kasih dan sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Bagaimana Allah mengatur perasaan rahmah agar kita bisa melawan godaan di zaman now ini? Anda silahkan buka An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hei manusia bukan kalian aku jadikan dari jiwa yang satu dengan jawab Hawa. Jiwa yang satu Nabi Adam diberikan pasangan Siti Hawa. Jawaz artinya pasangan. Modal yang selanjutnya strategi menghadapi zaman now ini harus punya pasangan. Perasaan rahmah. Suami dengan istri bukan kepemilikan. Jangan sampai begitu orang menikah, engkau milikku, aku milikmu. Salah. Tapi suami istri adalah pasangan. Beda dengan milik. Ini gelas milik PT Semen Padang. Boleh teh panas, boleh ditaruh teh dingin, boleh buat teh manis, buat teh tawar boleh, buat kopi pahit boleh, kopi manis boleh, buat Sprite boleh, buat Fanta boleh. Milik Semen. Kalau seorang istri begitu menikah dengan laki-laki, engkau milikku, aku milikmu, rugi perempuan. Boleh ditangkol sama suaminya, boleh digebugin, boleh dikasih temennya, boleh dijual, boleh digadein, boleh dibayar utang, boleh disiksa, boleh ditaruh di lemari, boleh disia-siakan, boleh dibuang, boleh segala macam. Kenapa? Nih, Allah Maha Al-Quran Maha Sempurna. Sehingga orang yang menikah, kata Allah, jawaz pasangan. Ibarat jalan kereta. Kalau sebelah dipasang, sebelah jalan kereta mau dipasang, bisakah kereta lewat? Jawaz pasangan. Ibarat minum pakai jual. Kalau sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, sudah cantikkah Anda? Belum. Jawaz pasangan bisa terjadi. Pasangan saling. Mana yang harus saling? Kita harus saling empatkan. Satu tahabub, saling cinta mencinta. 2 tahun saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Yang ketiga tasawuf, saling bermusyawarah. Allah berfirman, wasawwirhum fil amri, musyawarah yang ada alasan. Tiap ada permasalahan jangan dia musyawarah suami istri. Kalau sebelum kita menikah, milik kita, terserah kita mau milik kita. Begitu Anda punya suami, begitu Anda punya istri, tiap ada masalah, Allah berfirman, yang keempat tasawwur, wasawwirhum fil amri, bermusyawarah. Bertanya dengan pasangan anak ini. Fungsi pakaian yang pertama, memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengalami. Kita ada pengajian di masjid Semen Padang, masjid yang bagus, ada kuningan merah, baju hijau kurungan hitam, baju hitam kurungan salam, pakai baju koko,
Ada seperti itu. Coba kalau ibu datang ke pengajian seperti ini, maka dasar butuh puluhan dendeng keteknya sobek, nggak pakai BH, bedanya. Mau jauh mengambil. Anda pede karena pakaian Anda rapi, fungsi pakaian memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Titik dua. Apa sih fungsi pakaian? Pakaian membedakan orang kaya orang miskin. Contoh, ibu lagi nyapu di halaman rumah ibu, mobil mewah bergerak, yang turun ibu muda cantik, bajunya mahal, sepatunya mahal, tasnya mahal, bawa kertas. Otomatis ibu yang lagi nyapu berhenti nyapunya, ini ada apa? Ini nyari alamat. Oh, di sebelah sana bu, sudah tercat yang hijau. Nanti kalau perlu saya angkat, mampir dulu. Kenapa? Pakaiannya mewah. Besok di hari yang berbeda, di jam yang sama, dalam pekerjaan yang sama, Anda sedang nyampe di halaman, lewatlah orang peminta-minta, bajunya jelek, dekil, pakai tongkat. Pertanyaan saya, Anda nyapu berhenti apa kada? Anda ajak mampir apa kada? Mau dianterin nggak? Kenapa? Baju. Apalagi fungsi pakaian. Fungsi pakaian yang membedakan pangkat dan jabatan. No, saudaranya Hamid Mongtong dari Hansip. No, Pak Camat. No, Pak Lurah dari Sekarang. No, Ibu Guru. No, PNS dari baju. No, pegawai semen Padang dari baju. Kawan dari. Apalagi fungsi pakaian menutupi kekurangan pemakai. Kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Pakaian itu menutupi kekurangan pemakainya. Misalnya, ada orang di punggungnya palungan sedang tapak tangan jeblok, dia pakai baju, kita tahu dia tangan. Misalnya ada orang punya kutil 7, til, dia pakai baju, kita tahu ada kutilnya 7, ya pakai baju. Suami manusia biasa, istri manusia biasa, yang Rasul bersabda, al-insan wa tawanisyan, tempatnya salah dan lupa, pasti suami punya kekurangan kelebihan, istri pun punya kekurangan kelebihan. Di dalam rumah tangga, kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Misalnya, istrinya nggak bisa masak. Misalnya ngegoreng tahu, bikin rendang nggak bisa. Masak air pakai angus, ditinggal tidur misalnya. Jangan suami ribut sama orang-orang. Parah ini gue nggak bisa masak, salah. Bawalah istri Anda ke tempat kursus masak beres. Misalnya ibu, maaf, punya suami kurang gagah, kurang perkasa. Jangan ribut sama orang. Parah suami saya mah kayak ayam sayur, nggak kuat nanjak, salah. Bawa berobat ke erot. Nggak ada yang susah selama pakai ini. Jangan membuka kekurangan pasangan ibarat menekuk ilmu. Yang kedua, apa makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna? Maaf, jangan ada bilang mengenai pornografi, bilang bicara Quran. Kata Allah, ketika suami istri berhubungan saling memakai. Ketika suami istri berhubungan badan, suami memakai milik istri, istri memakai milik suami. Iya apa iya? Inilah yang Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Rasul bersabda, wahai para suami, laki-laki cepat terangsang cepat selesai, perempuan lambat terangsang lambat selesai. Jadi bagaimana? Rasul mengajarkan kaum laki-laki, bangkitkan birahi istri kalian, baru kalian boleh kerja, puaskan istri kalian, baru selesaikan urusan kalian. Sampai yang begitu diatur. Salah kalau ada suami seenaknya dewi, asal kenyang sendiri, membiarkan istrinya terkatung-katung terus. Makanya jawabannya Anda lihat Al-Baqarah 223.
Nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Berulang. So, Anda lihat berulang kan saya. Anda lihat, istri kalian ladang tempat bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana yang kalian suka. Apa maksud ayat ini? Seorang istri kalau sudah menikah dengan suami oleh Allah diibaratkan kebun tempat bercocok tanam. Artinya kata Allah, datangi mereka dari arah mana kalian suka. Apa maksud ayat ini? Berhubungan badan boleh dengan gaya apapun. Boleh serang dari sayap kiri, boleh serang dari sayap kanan, boleh pakai gaya-gaya capung cebok, gaya kupu-kupu terbang, boleh gaya kodok loncat. Namun Allah berfirman, wa qaddimu li anfusikum. Kalian harus tahu etika dan tata krama. Kuliah di tempat yang Allah tentukan, bukan ikut robot ini. Ini di antara strategi menghadapi zaman now. Godaan manusia, apalagi orang yang berumah tangga. Masya Allah, setan selalu berusaha memisahkan orang yang berumah tangga. Bahkan Rasul bersabda, yang namanya iblis kerajaannya di atas lautan. Datang anak buah iblis, ditanya, kamu ngapain sekarang? Menggoda anak kecil. Datang iblis sebelah kanan, dia bilang, saya menghancurkan rumah tangga. Raja iblis mengatakan, ini yang paling hebat. Makanya hati-hati orang yang punya rumah tangga digoda iblis luar biasa kuatnya agar rumah tangga kita hancur. Makanya kembali kepada tadi, rasa cinta, mawaddah dan rahmah ini ada strategi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Naam, perkenalkan nama saya Dana Saputra. nama saya Rosda. Orang mana asal Sunda. Mak. Dia sama-sama orang. Kebetulan ini agak tepat sekali dengan permasalahan di saya, Mak. Saya agak pergi juga nih, sebetulnya saya agak jauh dari daerah saya, alhamdulillah ya. Jadi ini ada yang masalah pernikahan, Mak. Saya punya keponakan dari Jawa sana, dari Subang. Kebetulan orang untung orang sini, Mak. Ya, di orang Padang. Jadi sebelum itu mereka sedang nikah di sana, Mah, dia di kampung saya katanya istri orang sini, terus keponakan saya laki-laki. Sesudah nikah di sana, sama saya sini nggak beritahu kepada saya dia nikah itu. Nah, karena saya tidak tahu ya tentu saya urus di sini pernikahan sesuai dengan tata cara di sini di daerah ini, Mah. Sesudah saya urus, besok mau ijab, bapaknya ngomong, Mak, sebetulnya anak kita sudah nikah di kampung sana. Loh, jadi ngapain lagi ke sini? Ya di sini karena orang tua perempuan di sini nggak tahu, ya lagi di sini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Mak, apa hukum pernikahan mereka itu? Nah, karena ini sudah 2 kali pasti keluarga saya betul. Rukun nikah dan pengantin laki, pengantin perempuan, wali di pihak perempuan, 2 orang saksi, ijab kabul. Kalau 5-5-nya ada, pernikahan sah. Siapa wali? Ada 9. Bapak kandung dari anak perempuan, kakek kandung dari anak perempuan, saudara kandung yang laki-laki, baik kakak atau adik, saudara seayah daripada yang laki-laki, saudara seayah daripada perempuan tapi yang laki-laki. Kemudian anak saudara kandung, ponakan laki-laki, saudara kandung laki-laki. Kemudian anak saudara seayah yang laki-laki, itu boleh jadi wali. Saudara kandung ayah, paman atau uang. Kemudian anak saudara kandung ayah, sepupuan misalkan, baru wali hati. Kalau seandainya tidak ada wali dari perempuan, pernikahan tidak sah. Kalau mereka melakukan hubungan badan, mereka berbuat zina. Jadi pernikahan yang awal itu tidak sah karena keluarga perempuannya tidak tahu. Bagaimana mewalikannya kalau dia tidak tahu? Pernikahan yang tidak sah dan mereka berbuat zina.
Oh begitu. Terima kasih banyak Mas. Kembali nanya. Jadi jalan bagi saya itu sudah dua. Ya sekarang tidak usah berganjar, Anda sudah tahu. Oke? Ya. Buat jalan. Jadi yang sah, yang betul itu yang betul itu yang disaksikan sama Oke. keluarga. Ini jangan sampai terulang. Nggak jadi Cina. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, dua orang saksi yang hadir, ijab kabul, 5-5-nya dah sah. Oke? Maka silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ada yang bertanya? Nah, kertas tadi mah. Oh, ini ada yang tadi dia datang pas tadi kan saya bacakan. sok. Yang pertama pertanyaannya, apakah hukumnya memajang foto di media? Kemudian bagaimanakah strategi itu seorang ibu rumah tangga menghadapi pengalaman pergaulan suami dan anak-anak zaman now? Bisakah merubah takdir seseorang diubah dengan doa? Anda lihat. Yang pertama, apa tanya yang pertama tadi? Memajang foto di media. Dipoto tidak dilarang. Tapi kalau Anda memasangnya di media, apalagi sekarang bisa dipoles-poles jadi cantik, itu penipuan. Buat apa kita punya tampang dipajang-pajang? Jadi fitnah. Ada orang naksir lah, ada orang ngomongin. Saran saya, silahkan berfoto, jangan dimasukin di media sosial, lebih aman. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau orang sudah rumah tangga menghadapi permasalahan yang sekian banyak? Modalnya tadi ada rasa cinta, mawadah, rahmah, dan amanah. Karena orang yang menikah dalam Al-Quran dikatakan mitsaqon ghalidh, perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang teguh. Hari ini di dalam Al-Quran kalimat mitsaqon ghalidh hanya di 3 tempat. 1. An-Nisa 154. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan Bani Israil agar mereka tidak keluar rumah pada satu untuk menanam nikah. Yang kedua, dalam surat Al-Ahzab ayat 7, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan para nabi dan rasul agar mereka menyampaikan syariat agama kepada umat masing-masing. Yang ketiga, di dalam surat An-Nisa ayat 21, ketika seorang suami sudah menikah dengan istrinya sekian lama, berniat menceraikan istrinya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat mitsaqon ghalidh, perjanjian yang kuat, perjanjian yang teguh, perjanjian yang sangat kokoh. Pertanyaannya, kenapa orang yang menikah disamakan dengan perjanjian Allah dengan Bani Israil? Kenapa orang yang menikah disamakan oleh Allah dengan perjanjian Allah dengan para nabi dan rasul? Maaf, jangan Anda bilang mau ini porno, kalian menguraikan Al-Quran. Karena ternyata orang yang sudah menikah lama, 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya, sudah tahu seluk beluk lekuk bentuk tubuh pasangannya, iya apa iya. Anda sudah tahu yang sudah nikah 5 tahun, 6 tahun, sudah tahu di mana ada pitak suaminya, di mana ada panutnya, di mana bekas bisulnya, di mana tompernya, sudah sangat tahu lekuk bentuk tubuh pasangannya. Makanya caranya pertahankan pernikahan karena adanya amanah. Amanah itulah yang oleh Allah disebut dengan mitsaqon ghalidh. Pak, Yang ketiga tadi Mama, bisakah takdir diubah dengan doa? tidak. Yang bisa itu qada. Rukun iman yang nomor 6 adalah qada dan qadanya Allah. Qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takarrub ke Allah. Sementara takdir atau qadar, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Yang bisa dirubah adalah qada, bukan takdir. Saya contoh. Jalan ini di depan jalan raya apa namanya? Indaru. Si A takdirnya tabrak mobil nomor sekian jalan Indaru. Kodoknya kakinya patah, mukanya sobek, giginya copot 3. Misalnya si A banyak berdoa, banyak sedekah, banyak ibadah, banyak zikir, takdirnya tetap berlaku.
sekalian indaru, kodoknya berubah, ya aturan kaki patah, muka rusak, gigi copot 3, cuma lecet doang. Yang bisa dirubah adalah kodok, bukan kodok, bukan takdir. Yuk. Silakan jemaah, 2 pertanyaan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sorean kau pulang kita. Sok. Nama saya Yudi, bahasa Batak. Ya. Yang saya tanyakan, kalau saya meminjam ke bank kredit, cuman yang dipotong gaji saya. Yang saya tanyakan, kan pakai riba, katanya kadang-kadang MUI. Yang saya tanyakan, siapa berdosa apa? Semuanya yang bersangkut dengan itu adalah riba. MUI punya undang-undang. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-Baqarah 25. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Kenapa? Karena berlipat. Anda silakan lihat Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, jangan makan riba yang terlipat ganda. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang beruntung. Semua yang bersangkut, yang ribain, yang minjem, yang nganterin, yang nunjukin, semuanya dosa. Apa ancaman Allah? Anda lihat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi sedekah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan orang yang sedekah. Sebelum Allah menghancurkan kita, lebih baik kita berpindah ke bank saja. Atau yang lebih amat itu koperasi. Karena koperasi itu keuntungannya milik bersama, itu jangan, itu diperbolehkan. Cek lagi. Lanjut dulu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan Mama, bagaimana syarat berpakaian bagi seorang wanita Islam? Syarat naon? Syarat berpakaian bagi wanita Islam. Anda silakan lihat Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai para nabi, katakan dengan istri kalian, katakan kepada anak-anak perempuan kalian, katakan kepada istri orang yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka di dada mereka. Lihat di anak masing-masing, kalau jilbabnya sampai di leher salah. Dari yang terlupir, karena ada marah, jangan tersinggung, udah pernah ini. Nah, turunin dadanya tutupin, bukan kata saya, kata Allah, sama nyampein doang. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, julurkan kurungan kalian di dada kalian. Oke? Anda silakan lihat di dalam Al-A'raf 26. Ya bani Adam qad anjalna 'alaikum libasain wa li sawatikum wa libasut taqwa dzahir. Wa anak cucu turunan Adam, aku turunkan buat kalian pakaian sebagai penutup aurat buat kalian, pakaian indah perhiasan buat kalian, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Jadi fungsi pakaian untuk aurat, fungsi pakaian sebagai keindahan. Kalau ada orang pakai legging keluar rumah atasannya segini, menunggu itu haram. Tahu legging? Legging bukan pakaian luar, pakaian dalam. Tuh saya punya 12.000 dirham. Dia mau apa? Oh. Legging itu buat dalaman, tahu biar ada ngomong. Di kita mah ada perempuan di keluar rumah, anak sekolah TK pakai legging, rasa sakit, bulu haram, sama aja telanjang. Jadi pakaian yang baik seperti itu, jangan berlebihan. Anda lihat Al-A'raf 31, ya bani Adam
Baik anak cucu turunan Adam, pakailah pakaian yang terbaik kalau ngaji, kalau sholat, tablik akbar, zikiran, muludan, Isra Miraj. Makan minum jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Hati-hati, pegang kepala Anda. Kalau konde Anda lebih tinggi dari kepala, haram. Mau pitake, mau kain uang harga di sini, haram. Ada yang kondenya gede? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayah dari Kota Padang. Curhat jamaah. Ya dong. Pertanyaan saya adalah guru di salah satu DPI dari Padang. Yang di depan dari pikiran saya, bagaimana solusinya kalau kita mengajar ngaji itu dalam keadaan haid? Orang yang sedang haid, satu, tidak boleh sholat wajib sholat sunnah, tidak boleh tawaf wajib tawaf sunnah, tidak boleh puasa wajib puasa sunnah. Orang yang sedang haid tidak boleh megang Quran murni yang semuanya tulisan Arab. Kalau ada terjemahnya bukan Quran boleh dipegang, itu Quran terjemah. Apalagi Yasin campur doa boleh dipegang, salawatan boleh dipegang, bukan Quran. Yang tidak boleh dipegang hanya Quran murni yang semuanya Arab. Tidak boleh membaca surat Al-Quran yang panjang, Al-Baqarah, Al-Imran tidak boleh. Tapi surat pendek seperti juz amat boleh, itu dianggap zikir dan doa. Kalau kita ngajar anak kan tidak satu surat, hanya 2-3 ayat, itu diperbolehkan. Yang dilarang membaca ayat yang panjang. Tidak boleh berhubungan badan. Anda silakan buka Al-Baqarah 222. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta tathurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepada tentang haid, jawab, haid itu penyakit, haid itu kotoran. Wahai para suami, jauhi istri kalian sedang haid. Hindari mereka. Datangi mereka kalau sudah suci, haidnya sudah habis, sudah keramas. Ini aneh. Suaminya, bininya haidnya habis, belum keramas, dipakai aja. Sabar Pak, belum keramas dulu. Faida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah suci, haidnya sudah habis, sudah keramas, baru datang di tempat yang aku tentukan. Akhirnya kata Allah, bulnya di lubang yang depan, bukan lubang yang belakang. Itu perbuatan cewek. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang tobat, Allah menyukai orang suci. Kenapa orang tobat? Siapa tahu ada pernah berbuat salah, istrinya belum pernah sudah dipakai, taubat kata Allah. Sesungguhnya Allah suka dengan orang tobat, suka dengan orang yang suci. Tidak boleh dicerai. Jadi kalau kita guru ngaji, ngajar ngaji, asal jangan surat yang panjang, silahkan. Nomor berikut. Habis ya. Mana? Sok. Yang pertama, istri minta cerai 5 kali kepada suami. Apakah hukumnya? Kemudian apakah hukumnya perempuan sholat jamaah kepada laki-laki tetapi tanpa batas atau hijab? Ya. Kemudian selanjutnya, apakah cocok strategi zaman now diterapkan kepada zaman now? Satu nanya satu. Satu lagi Bukan tak habis waktunya, menjelaskannya biar mati. Yang pertama, istri minta cerai 5 kali kepada suami. Apakah hukumnya? Kalau Anda pernahkah Anda menyaksikan orang yang menikah, ketika habis menikah suami membacakan tarik talak? Di antaranya, kalau saya tidak berikan apakah 3 bulan dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak berikan apakah batin 3 bulan istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti saya dia tidak ridho, jatuh talak saya. Artinya, kalau syarat yang dibaca suami dengan tarik talak terbukti, suaminya ngasih duit, ngasih apakah 3 bulan,
boleh gugat cerai. Namun seandainya suaminya tidak bermasalah, dia baik-baik, hasil nafkah lahir batinnya bagus, istri minta cerai, inilah yang Rasul mengatakan cerai itu halal tapi dibenci oleh Allah. 2. Apakah seorang wanita boleh sholat berjamaah pada laki-laki tetapi tanpa hijab? Boleh, nggak apa-apa. Di Mekah nggak pakai hijab, ngecegrek tuh lelaki kelihatan sama gue kok. Ada apa? Emang lu ngapain lagi sholat dicoret ada? Kemudian apakah contoh strategi zaman now diterapkan kepada strategi zaman now? Selama kita mempergunakan Al-Quran, Al-Quran tidak ada kadaluarsanya. Al-Quran seperti zaman now dengan zaman now sama saja aturan hidup dalam Al-Quran. Itulah kenapa ada lihat di dalam Al-Baqarah 28. Ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang yang beriman langsung kaffah secara keseluruhan, jangan separuh-separuh. Jangan mengikuti langkah setan. Setan musuh yang sangat nyata buat kalian. Selama kita pergunakan Al-Quran dari zaman apapun sampai zaman kiamat, Al-Quran tidak ada kadaluarsanya. Makanya ngaji pakai Quran, hidup kita aman. Bisa. Boleh 3 detik lagi Mama? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Nama kami Nama saya Dedi Husna. yang akan saya tanyakan, si suami sering ikut sholat jemaah. Apakah si istri di rumah dapat pula imbalan pahalanya untuk istri di rumah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang wajib sholat sunat laki-laki balik dan dewasa. Kalau ada laki-laki balik dan dewasa tidak sholat Jumat 3 kali, dia orang kafir. Suami sholat Jumat mesti. Apakah istri dapat pahala? Kalau istri bersiapkan makanan, masakan yang lezat, ia begitu suara azan, ia sholat zuhur di rumah, kemudian ibu tadi menyuguhkan makanannya sebentar. Yang ditanyakan sholat jamaah. Jamaah. Suami sholat jamaah di masjid dari Jumat rumah. Bolong aja, kalau suami sholat Jumat di masjid, oke. Rasul bersabda, laki-laki balik dan berakal harus sembahyang wajib di masjid. Kalau laki-laki balik berakal, dia sembahyang wajib di masjid. Kalau aku tidak kasihan kepada ibu dan anak-anak, aku perintahkan para remaja membakar rumah mereka. Saking laki-laki balik berakal harus sembahyang di masjid. Kalau istri kalian pengen sembahyang di masjid, jangan kalian larang mereka. Jadi kalau laki-laki hukumnya wajib. Apa nanya? Kalau suami sholatnya di masjid, istrinya di rumah, dapat pahala jamaah, ada yang jalan kakinya doang, bawa dirinya ke masjid, baru dapat pahala jamaah. Oke? Melarang suami di masjid berjamaah, dirinya di masjid nggak dapat. Bawa tuh diri ke masjid, bareng berjamaah, dapat pahala. Oke? Baik, hari ini selesai pengajian kita.